mendampingi teman-teman PPG itu ini tahun ketiga saya. Jadi, mulai tahun 2022, 2003, 2024 ini ya. Kemarin Maret 2024 itu pesertanya 176. Alhamdulillah semuanya lolos. Ada yang memang satu tidak, beliaunya belum, akan mengulang karena masih yang pertama, ujian pertamanya beliau lupa untuk daftar Bapak Ibu. Jadi daftarnya lupa. Jadi kemarin Bapak Ibu pemanggilan peserta di SIM PKB itu tanggal 22 sampai 26 Juli sudah ini alhamdulillah. Kemudian lapor diri orientasi di LPTK sudah 23 sampai 31 Juli. Kemarin 60.000 kuotanya tiba-tiba ditambah 30. Kemudian pembelajaran mandiri di PMM 24 Juli sampai dengan 4 September. Jadi Bapak Ibu yang sedang berpendidikan silahkan mulai dikerjakan secara mandiri 3 modul Bapak Ibu tersebut ya. Ada pretestnya, kemudian ada latihannya di modul tersebut, ada post testnya nanti, kemudian ada jurnal pengisian. Baru kalau semua tercentang biru akan di PMM itu baru Bapak Ibu bisa daftar. Nah begitu. Jadi pendaftaran namanya UKPPPG di PMM 9 Agustus sampai 7 September dengan syarat Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan semua di modulnya. Jadi pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer kemarin namanya UP. Kalau sekarang UTBK 21 22 September 2024. Jadi pelaksananya seperti apa? Seperti biasa, insya Allah kita akan menginstal aplikasi yang akan disampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah mendaftar, kemudian ada LPTK mana, LPTK-nya bukan LPTK tempatnya Bapak Ibu, nanti akan diberikan sosialisasi, biasanya ditukar, jadi LPTK yang lain. Nah kemudian Bapak Ibu akan dimasukkan dalam satu grup WhatsApp, akan ada ujiannya berbasis berbasis komputer. Kalau nanti ada uji kinerja, kemudian sekarang Bapak Ibu LMS-nya mandiri, tidak ada pertemuan dengan dosen, itu yang saya takutnya terlalu mendadak. Tiba-tiba disuruh uji kinerja itu ada 2 Bapak Ibu. Ukin portofolio, mungkin Bapak Ibu yang retaker di sini pasti sudah tahu. Jadi ukin portofolio dan ukin yang namanya uji kinerja pembelajaran, ukin pembelajaran. Jadi portofolio itu mulai mengumpulkan sertifikat, kemudian karya tulis, pengabdian masyarakat, nah itu. Kemudian kalau pembelajaran seperti biasa, modul ajar dengan video pembelajarannya. Yaitu pelaksanaannya tanggal 23 sampai dengan 29 September. Pengumuman UKPPG-nya 8 Oktober 2024. Nah, kalau Bapak Ibu lolos, alhamdulillah insya Allah akan menerima sertifikat cerdik ya Bapak Ibu, itu insya Allah tidak lama biasanya. Kalau akhir-akhir tahun tidak lama. Tetapi kapan Bu NRG-nya keluar? Semua yang lulus kemarin, lulus Oktober, ataupun nanti lulus Desember, itu NRG-nya akan keluar Bapak Ibu per Januari, bukan per Januari, per akhir tahun baru ya. Tahun bukan ajaran baru, tahun baru. Jadi tahunnya 2025. Kalau Bapak Ibu serdiknya 2024. Begitu. Nah, jadi nunggu NRG dulu. Kalau NRG-nya keluar, maka tunjangan serdiknya bisa diberikan asalkan linier gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu ternyata tidak lolos, apakah bagaimana? Maka Bapak Ibu akan retaker lagi. Kalau ujian itu, kalau Bapak Ibu sedang berpendidikan, maka ujiannya itu tidak membayar. Tapi kalau Bapak Ibu retaker, ujiannya kemarin bayarnya 200, kalau insya Allah semoga tidak lupa ya, 200. Kemudian kalau ukinnya 600 gitu. Selama PPG, kadang soal di modul itu jarang muncul di ujian itu yang selama ini. Jadi banyak yang retaker tuh banyak sekali. Jadi Bapak Ibu yang ada di retaker di sini mungkin bisa nanti sharing ya. Informasi yang saya dapat, jurnal pembelajaran itu jangan mengcopy dari temannya, jangan di-share ke temannya Bapak Ibu. Itu pengalaman saya mendampingi kadang-kadang studi kasus. Punya studi kasus tuh nilai UP itu adalah mengerjakan soal plus studi kasus. Nah, studi kasus itu yang mengoreksi dosen plus
ininya, dosen plus guru pamongnya itu yang mengoreksi. Nah, nilainya nanti dirata-rata dengan UP. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, jurnal pembelajaranku ini, Bu ini kan yang ngoreksi bukan dosen, bukan yang ngoreksi kan mesin Bapak Ibu. Tetapi langsung ada sistem plagiarism checker. Jadi kalau Bapak Ibu banyak merahnya begitu, banyak mengcopy dari internet, dari punya temennya, nah itu akan terbaca sehingga Bapak Ibu akan mengulangi Bapak Ibu. Nanti setelah melakukan 3 tahap di atas dan jurnal pembelajaran telah tervalidasi, dianggap sudah benar, maka dapat memantau websitenya UKPPG. Jadi di sini UKPPG kemudian akan, kalau sekarang munculnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kemarin itu 60.000 menyelesaikan tugas di PMM dan wajib lulus UKM PPG. Jika ingin serdik ya Bapak Ibu, tahun ini bisa lulus itu. UKIN-nya pakai uji praktek kinerja mengajar. Kemudian UP-nya pengetahuan itu terdiri 80 soal PCK, 20 soal SJT. Jadi UP itu soalnya 100, kembali lagi ke 100. Awalnya 120, terus kembali 60. Ini kembali lagi menjadi 100 plus studi kasus nanti. Jadi kita akan nyiapkan studi kasus pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi minimal kalau itu mendadak ada, Bapak Ibu tidak kesulitan. Tapi kalau tidak dipakai tidak apa-apa. Soal SJT itu adalah tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Jadi peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi seperti itu. Jadi mirip tes kepribadian. Jadi Bapak Ibu kalau sering mengikuti tes-tes kepribadian ya mirip lah. SJT itu bukan untuk uji keprofesian. Opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Jadi SJT itu tes kepemimpinan, kompetensi ASN, tes kesiapan lulusan. Oke, soalnya seperti ini Bapak Ibu. Saya menyediakan beberapa soal SJT, rata-rata banyak yang keluar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat ya. Pak Sony sedang mengajar di kelas. Pada saat sedang mengajar, Pak Sony mendengar suara azan berkumandang. Materi yang disampaikan Pak Sony hanya tinggal sedikit lagi dan jamnya juga sudah mendekati istirahat. Yang dilakukan Pak Sony sebaiknya adalah A. Meminta siswa diam mendengarkan azan dan Pak Sony sambil tetap menerangkan materi. B. Mendengarkan azan dan meminta siswa untuk diam. C. Berhenti mengajar dan membiarkan siswa ramai sendiri. D. Melanjutkan tetap mengajar karena tinggal sedikit lagi materinya. Nah, ini adalah kisi-kisi KL PPG 1 ketakwaan, memahami makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi masih KL PPG 1. Kira-kira jawabannya mana Bapak? Silakan isi di kolom chat. Pak Najamuddin sudah menjawab B, Pak Z sudah menjawab B. Ini tinggal Bu Dona belum, Pak Gilang. Ini Bu Dia SMP Satap. B Bu. Jawab. Oke, jawabnya oke. Ini sudah B semua. Baik, saya akan membuka. Betul ya Bapak Ibu, jawabnya B. Bapak Ibu ada soal SJT itu tidak ada soal salah, tidak ada soal benar. Di sekolah tempat tinggal Anda mengajar, ada siswa dari keluarga kurang mampu. Siswa tersebut menjadi korban bully di kelasnya. Hampir setiap hari siswa tersebut merasa tidak nyaman di kelas hingga malas berangkat sekolah. Orang tuanya melihat jika anaknya sikapnya berubah dan melaporkan kepada Anda. Yang Anda lakukan itu yang bagaimana Bapak Ibu? Memarahi teman-teman di kelasnya karena membuli siswa tersebut, memanggil orang tuanya dan menanyakan seperti apa perubahan sikapnya, memanggil siswa tersebut memberikan motivasi dan menegur siswa kelasnya, memanggil siswa tersebut dan diajak menemui kepala sekolah untuk menyampaikan masalahnya. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Pak Naja sudah menjawab C. Saya tunggu Bapak Ibu yang lain. Oke. Ini masih Pak Z. Pak Z menjawab D. Oke, saya lanjutkan. Bayani menjawabnya C. Untuk ketika ada siswa yang seperti ini,
Oke. Baik Bapak Ibu, jawabannya C. Kenapa sih begitu jawabannya C? Ini orang tuanya melihatnya jika anaknya sikapnya berubah dan melaporkan kepada Anda. Kan nggak mungkin jawabannya B Bapak Ibu. Karena apa? Memanggil orang tuanya dan menanyakan. Orang tuanya sudah ada ke guru tersebut kan? Nah ke gurunya kan nggak mungkin dipanggil lagi. Memarahi. Itu tidak boleh seorang guru memarahi tanpa alasan yang jelas. Menjelang libur sekolah di tempat Anda mengajar akan diadakan karya wisata untuk semua guru. Hampir semua guru sangat antusias untuk mengikuti, tetapi ada salah satu guru yang tidak bisa ikut karena alasan keluarga. Teman-teman guru yang lain memaksa dengan merayu guru tersebut. Sebagai teman dari guru yang tidak ikut, apa yang Anda lakukan? Memberikan pengertian kepada teman guru yang lain kalau kita harus bisa memahami kondisi dan alasan teman guru yang tidak bisa ikut. B. Mengajak teman guru yang lain ikut merayu guru tersebut agar mau ikut. C. Merayu guru tersebut agar tetap ikut karena menjaga kesolidan dan keakraban. D. Memberikan pengertian kepada teman-teman guru dan melaporkan kepada kepala sekolah. Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah PPT akan saya share ya Bapak Ibu nanti. Jadi bisa di print, bisa dipelajari lagi. Kalau Bayani Ibu di bagian C. Oke, Bu Bayani bagian C, Pak Naja A, Pak Gilang A. Oke, saya tunggu Bapak Ibu yang lain. Dia A, oke, saya lanjutkan. Saya buka dulu Bapak Ibu. Itu yang mana? Oke. Jadi jawabannya A ya Bapak Ibu, memberikan pengertian kepada teman guru yang lain kalau kita harus bisa memahami kondisi dan alasan teman guru yang tidak bisa ikut. Ini adalah bentuk kepedulian. Kita lanjut. Soal KL PPG 1 tentang keadilan. Musim hujan berdampak beberapa daerah banjir. Salah satu teman Anda rumahnya ikut kebanjiran, sehingga tidak memiliki banyak baju ganti dan makanan. Karena kondisi tersebut, akhirnya teman Anda beberapa hari tidak berangkat kerja dan tugasnya terhambat. Sebagai teman kerja, apa yang bisa Anda lakukan? Membiarkannya karena itu sudah menjadi tugasnya sehingga dia yang harus menyelesaikan. B. Meminta teman lain agar membantu mengerjakan tugas teman yang tidak berangkat. C. Melaporkan kepada kepala sekolah kondisi teman tersebut dan meminta solusi mengenai tugas teman yang menumpuk agar bisa teratasi. D. Langsung membantu mengerjakannya meskipun harus lembur sampai malam hari sendirian di sekolah. Oke, kira-kira yang mana jawaban yang terbaiknya? Pak Naja C, Pak Gilang B, Bayani C. Bu Bayani C, oke. Oke, saya tunggu yang lainnya. Pak Z B, Bu Dona B. Bapak Ibu kalau ada soal seperti ini ya, ada kata-kata membiarkan, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh Bu Dia B. Jadi kita tidak boleh ada kata-kata membiarkan, meskipun teman sejawat, meskipun siswa, tidak peduli, membiarkan, itu tidak untuk dipilih. Nah, jawabannya tidak yang A, saya tidak sarankan karena ini nilainya paling kecil. Kemudian tidak yang D, jadi memang jawabannya kalau nggak C ya B ya. Kenapa C yang paling besar? Karena melaporkannya kepada kepala sekolah kondisi teman tersebut agar mendapatkan solusi, agar bisa teratasi. Jadi kan kepala sekolah yang mengambil keputusan ya Bapak Ibu. Sebagai guru dituntut harus melek digital. Guru harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Siswa di sekolah terlihat sangat senang apabila diberi pelajaran dengan media digital yang menarik. Jadi maka sebaiknya sebagai guru harus bagaimana? A. Mengajar sesuai dengan sarana prasarana seadanya, yang penting materi tersampaikan. B. Mengajar dengan memberikan kuis yang menarik. Kemudian C. Aktif mengikuti pelatihan dalam pembuatan media inovasi pembelajaran untuk diterapkan di kelas. D. Melakukan pembelajaran yang menarik dengan melihat video dan meminta siswa untuk merangkum materi yang diberikan. Mbak Yani C atau D, Bu? D, Ibu. D, oke. Yang lainnya saya lihat dulu. Pak Naja C, Pak Z C, Bu Dona C. Oke, saya buka dulu Bapak Ibu.
Jadi kalau sebagai guru dituntut harus melek digital. Guru harus memberikan pembelajaran sesuai kodrat zaman. Nah, siswa di sekolah terlihat sangat senang apabila diberi pembelajaran dengan media digital yang menarik. Maka sebaiknya guru harus apa? Melakukan pembelajaran menarik dengan melihat video, meminta siswa untuk merangkum materi. Ada sih yang lebih baik, gurunya harus apa Bapak Ibu? Harus mengembangkan diri. Aktif mengikuti pelatihan dalam pembuatan media inovasi pembelajaran untuk diterapkan di kelasnya. Kalau di sini D itu kurang tepatnya di mana sih Bu? Melakukan pembelajaran menarik dengan melihat video dan siswa merangkum materi, merangkum, mencatat itu ini kurang bisa diterima untuk pembelajaran Kumer. KLPPG 1 yaitu masih tentang persatuan Bapak Ibu. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing provinsi tersebut memiliki kesenian daerah. Salah satunya adalah lagu daerah. Nah, lagu daerah yang dimiliki bangsa Indonesia jumlahnya sangat banyak dan tidak dimiliki bangsa lain. Bahkan ada bangsa lain yang mengklaim lagu daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, selain bersyukur kepada Tuhan sebagai seorang guru, dapat melatih siswa untuk mengunggulkan lagu daerah asal sendiri agar semua anak menyanyikan lagu daerah. B. Membuat clipping lagu-lagu daerah dan ditempel di dinding-dinding kelas. C. Menuntut bangsa lain di PBB agar tidak main klaim terhadap lagu daerah. D. Memberikan tugas mencatat judul lagu daerah. E. Menghafal semua judul lagu daerah yang ada di Indonesia. Oke Bapak Ibu, silakan dipilih jawabannya yang mana. Bayani B. Jadi ini tadi sudah banyak yang dipilih. Bapak Ibu kalau ada soal seperti ini, siswa jangan diberikan tugas mencatat, menghafal, itu nilainya kecil. Ya Bapak Ibu, mencatat, menghafal. Oke, Bu kok jawabannya B, kenapa tidak A? Ini adalah ada kata-kata yang kurang tepat. Asal daerah sendiri. Gitu. Padahal di sini kan temanya persatuan, lagu-lagu daerahnya banyak. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar siswa kita mengenal banyak, yang banyak ini punya miliknya Indonesia. Jadi itu adalah membuat clipping lagu-lagu daerah ditempel di dinding-dinding kelas yang diharapkan anak-anak bisa berliterasi gitu, sehingga dari berliterasi kemudian bisa menghafal otomatis. Menuntut bangsa lain itu terlalu tinggi Bapak Ibu, terlalu, karena kita sebagai guru di sini. Soal selanjutnya di sini KLPPG 1 tentang etika profesi, menjadikan sikap dan perilaku kematangan emosi dan menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan profesi guru. Nah Bapak Ibu, kita karena adanya kebijakan inklusi, sebuah sekolah banyak menerima peserta didik baru yang mayoritas tunanetra yang memang banyak di daerah tersebut. Melihat hal ini, Ibu Nani selaku kepala sekolah membuat kebijakan yang bersifat menciptakan persamaan hak, kewajiban, dan derajat warga sekolah. Oke, ini kebijakan tersebut adalah, nah di sini adalah kepala sekolah ya Bapak Ibu, kepala sekolah, kuncinya di sana. A. Semua siswa membantu siswa yang tunanetra tersebut dalam belajar. B. Siswa tunanetra mendapatkan alokasi anggaran lebih. C. Semua warga sekolah wajib memahami dan memaklumi siswa tunanetra. D. Siswa tunanetra disatukan dalam kelas tersendiri agar mudah dalam pembelajaran. E. Memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Nah, kadang-kadang kita itu bingungnya dalam soal seperti ini siapa? Guru kah? Kepala sekolah kah? Wali kelas kah? Pak Naja E, Pak Z E. Saya tunggu. Oke. Jadi jawabannya Bapak Ibu, saya buka ya. Jawabannya adalah A. E. Memfasilitasi kebutuhan siswa tunanetra agar mampu belajar. Ini sebagai kepala sekolah itu bisa menciptakan kebijakan Bapak Ibu. Jadi kalau jawabannya kenapa enggak A, Bu? Semua siswa membantu siswa yang tunanetra tersebut dalam belajar. Yang bukan kebijakan ya Bapak Ibu. Ketika Anda melihat ada ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah
A. Mengajukan usulan secara personal kepada kepala sekolah tentang aturan kedisiplinan. Kemudian B. Meminta bantuan guru yang bertugas untuk lebih menerapkan aturan yang lebih tegas. C. Memilih untuk bersikap biasa saja karena sudah ada guru lain yang mengatur. D. Mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan kedisiplinan. E. Mengajak berdiskusi guru yang diberi tugas khusus penegakan kedisiplinan. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Oke, Pak Z E. Oke, D dengan E. Saya buka saja. Jawabannya adalah yang mana? Yang D. Mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan disiplin. Kenapa yang lainnya? Kenapa A tidak, B tidak, C tidak, nilainya kecil ya? Kalau pada rapat sekolah itu pasti sudah ada manajemen, kepala sekolah, Bapak Ibu guru tatib yang bertugas, kemudian masuk, kemudian ada guru yang lain di sana. Jadi ini jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Menjadi guru yang disukai peserta didik bukan perkara mudah, namun hal tersebut dapat diupayakan dengan tetap menjaga kewibawaan. Berikut ini adalah upaya yang tepat adalah A. Suka menerapkan metode ceramah. B. Memberikan contoh kepada peserta didik sesuai keinginannya saja. C. Tidak marah atau kecewa pada peserta didik. Berbicaralah pada mereka dan bukan berteriak. D. Senang humor dan berbagi senyum pada semua peserta didik. E. Memotivasi siswa dengan cara menyindir. Ini kewibawaan ya Bapak Ibu. Menjadi guru yang disukai peserta didik bukan perkara mudah, namun hal tersebut dapat diupayakan dengan tetap menjaga wibawa. Pak ZC, oh ini sepakat ini sepertinya. Sepakat dengan, oke, jawabannya C, betul ya. Jika marah atau kecewa pada peserta didik, berbicara pada mereka dan bukan berteriak. Oke, Bu Dona C. Oke, sip. Oke Bapak Ibu, kita bagaimana kalau mencoba ya? Soalnya hanya 10 saja Bapak Ibu. Silahkan, waktunya setiap soal saya kasih 1 menit. Kalau 1 menit saya ganti soalnya. Bapak Ibu silakan mengisi. Mengisi kasih jawaban aja Bapak Ibu. Kasih jawabannya di kertas di sampingnya Bapak Ibu. Jadi kalau jawabannya 1 A, 2 apa, 3 apa. Nah nanti akan saya buka nilainya berapa. 10 soal saja. Oke, sudah siap? 1 soal akan saya kasih waktu 1 menit. Saya kasih soal nomor 1 dulu ya Bapak Ibu. Nomor 1, 1 menit dari sekarang. Oke, baik. Soal nomor 2, Bapak Ibu silakan dikerjakan. Soal nomor 2. Oke, Bapak Ibu, soal nomor 3. Silakan dijawab. Besok soalnya hampir mirip-mirip seperti ini. Jawab soalnya banyak bacaannya. Ngerjakan dulu nanti karena teman-teman sudah nomor 1, nomor 2. Nanti ketika teman-teman sudah semua baru akan saya buka. Ibu ngerjakan nomor 3 dulu. Oke, baik. Soal nomor 3. Silakan ditulis jawabannya dulu. Mana yang aku minta? Soal nomor 4 ya Bapak Ibu. Baik, silakan dikerjakan soal nomor 5. Oke. Baik Bapak Ibu, soal nomor 6. Silakan dikerjakan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan soal nomor 7. Baik, saya lanjutkan soal nomor 8. Bapak Ibu jangan lupa menuliskan jawabannya di kertas.
Oke, saya lanjutkan soal nomor 9. Baik, soal nomor 10. Soal yang terakhir, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sudah selesai ya dikerjakan ini. Jadi kalau Anda membiarkan itu A yaitu 1 skornya. Kalau Bapak Ibu pilih B berarti skornya 2, pilih C skornya 4, pilih D skornya 5, pilih E skornya 3. Oke, silakan dikasih skor dulu. Oke, jadi jawabannya penilaiannya untuk SJT itu seperti ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan yang kedua. Jawabannya kalau Bapak Ibu menjawab itu D, maka skornya 5. Anda membuat rencana pembelajaran terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik, diskusi, sesi tanya jawab. Oke, baik. Jadi kalau A itu 4, B itu 3, C 2, E 1. Yang kelima, yang ketiga, Anda memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar di kelas Anda. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ini skornya. Kalau Bapak Ibu memilih A, Anda membuat beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikannya kepada siswa berdasarkan kemampuannya, maka jawabannya skornya 5. Yang D itu kecil karena apa? Karena tanpa panduan khusus, begitu ya, tanpa dibiarkan oleh gurunya. Oke, saya lanjutkan. Nomor 4, Anda adalah seorang guru yang sedang sibuk dengan banyak tugas tambahan di sekolah. Nah, ini skornya, jika Bapak Ibu memilih A, itu jawabannya skornya 5. B skornya 3, C 4, D 2, E 1. Mengabaikan, membiarkan itu kecil. Saya lanjut soal nomor 5. Skornya tertinggi ada di jawaban C ya Bapak Ibu. Mengadakan sesi pelatihan khusus untuk membantu siswa memahami cara kerja tablet. Karena di soalnya siswanya tidak bisa, kesulitan. Oke, lanjut. Soal nomor 6, sebagai seorang guru, Anda memberikan tugas kepada siswa untuk membentuk kelompok diskusi mengenai materi yang baru saja diajarkan, namun Anda menyadari bahwa ada satu siswa yang tampak kurang antusias. Jadi kalau ada seperti ini Bapak Ibu, pasti guru akan melakukan pendekatan, mendekati siswa tersebut, menanyakan perasaannya, serta memberikan semangat untuk berpartisipasi. Jadi kalau jawabannya Bapak Ibu A, poinnya 5. Membiarkan situasi, ada kata membiarkan pasti kecil ya Bapak Ibu, itu 2. C, mengganti kelompok siswa tersebut dengan harapan dia mungkin akan skornya 3. D, meminta siswa tersebut memberikan presentasi sendiri di depan kelas sebagai alternatif partisipasi kelompok, itu adalah 4. Yang E 1, jadi skornya 1. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan nomor 7. Baik, kira-kira yang mana? Jadi kalau Bapak Ibu mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja dengan cara yang konstruktif, membangun, mencari kebenaran, dan memahami alasannya di balik tindakannya, maka jawabannya adalah D, poinnya yang paling besar. Bapak Ibu, untuk soal nomor 8. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti ujian susulan atau tugas tambahan untuk membuktikan pemahamannya. Jika jawabannya Bapak Ibu adalah C, maka poinnya 5. Jika jawabannya Bapak Ibu A, poinnya 3, B 1, kemudian D 4, E 2. Lanjut ya Bapak Ibu. Nomor 9, seorang siswa mengumpulkan tugas yang kurang memadai. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab E, skornya 5. Kalau menjawab A 1, B 2, C 4, D-nya 3 skor. Oke, lanjut soal yang terakhir ya Bapak Ibu. Sebagai guru di sekolah, di sebuah sekolah yang memiliki keterbatasan sumber belajar, Anda menyadari bahwa buku teks dan sumber belajar lainnya seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua siswa di kelas Anda.
Bagaimana Anda seharusnya beradaptasi dengan situasi tersebut untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses yang sama terhadap materi pembelajaran? Oke. Maka mencari sumber belajar online atau digital yang dapat diakses oleh semua siswa dan memberitahu mereka untuk memanfaatkannya, Bapak Ibu. Oke, jadi jawaban yang Bapak Ibu menjawab B, maka skornya 5. Yang A3, C1, D4, E2. Bapak Ibu silakan skornya dijumlahkan kemudian dikalikan 2. Itu nilainya Bapak Ibu.